Hello, welcome and join us in Makarios Ministry from Indonesia. We welcome every and each one of you who will hear the word of God. We believe that the word of God will never fail, will save us, heal us, and bless us. Thank you. Ya, salam saudara-saudara dimanapun saudara bergabung dari live streaming dari seluruh tanah air. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk memberkati dan memberikan solusi jaminan dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah melihat perbedaan antara 10 pengintai yang mengucapkan ucapan menurut situasi, menurut keadaan fakta yang terjadi, saudaraku, dan mereka akhirnya gagal semua. Tetapi saudaraku, 2 orang saudaraku yang hidup karena percaya bukan karena melihat. Ya, firman Tuhan berkata, orang beriman itu hidup karena percaya bukan karena melihat. Apa yang kita percaya? Janji-janji Tuhan. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendengar Tuhan berkata, langit dan bumi bisa berlalu dan pasti berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kata Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa? Kalau saudara pegang perkataan Tuhan, pada waktunya perkataan Tuhan itu akan menjadi milik saudara. Katakan amin. Itu yang diperkatakan Khalid dan Joshua minggu lalu. Tuhan bilang Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah menjanjikan serahkan tanah Kanaan bagi kita. Itu jadi. Sudah jadi. Belum. Bahkan di sana terdapat raksasa-raksasa yang mengerikan. Tapi perkataan mereka sepaham dengan perkataan Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Saudaraku anak-anak Tuhan, saudaraku harus belajar sepaham dengan Tuhan, supaya saudara jangan rugi mengikut Tuhan. Tak peduli bagaimana kondisi dan situasi kita, berusaha dan mengucapkan perkataan iman, karena itu yang akan jadi bagi kita. Katakan amin. Apa keadaanmu sekarang adalah hasil ucapanmu di masa lalu, tetapi apa yang kau ucapkan sekarang akan menentukan masa depan. Maka perkataan karena perkataan firman Tuhan, ya, itu membuat kita, saudaraku, tetap berjalan dalam quality time dengan Tuhan every day, setiap hari. Ya, karena apa kita berkata, saudaraku, tapi barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang zaman ini salah satu yang paling penting bagi kita adalah hiduplah dalam panggilan Tuhan. Ya, karena apa saudara? Kita ini dipanggil untuk satu tanggung jawab di dunia ini, saudara. Kita diberikan tanggung jawab. Ada panggilan surgawi dalam kita, saudara. Hidup ini akan menjadi berarti jika kita hidup untuk panggilan Tuhan, saudara. Ya, makanya saudaraku, mari kita selalu mempersiapkan diri kita. Ya, mari kita lihat coba dari mana buktinya. Matius 20 ayat 28, sama sekali anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, Yesus datang ke dunia ini itu apa? Melayani. Makanya saudara dan saya bisa diampuni dosa kita. Makanya dosamu bisa diampuni. Makanya kau bisa diselamatkan. Kalau Yesus tidak datang untuk melayani dan memberikan nyawanya, ganti nyawa kita, kita semua gak ada harapan, gak ada pengampunan. Kita semua mati ke neraka, saudara. Tapi Yesus datang untuk melayani, itu teladan kita. Makanya selama dia ada di dunia ini dia banyak mendoakan orang sakit, ya kan? Dia menceritakan Injil, amin. Markus 5, saudara khotbah di bukit, ya kan? Berbagai orang yang lapar akan kebenaran, mereka akan dikenyangkan. Setiap anak Tuhan, mari kita semua harus melayani, katakan amin. Tuhan bilang, aku sendiri adalah Tuhan, datang untuk melayani, bahkan berkorban memberikan nyawaku untuk tebusan orang berdosa. Haleluya. Oke, mari kita baca selanjutnya. Ada satu keharusan bahwa kita harus melayani. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan, saudara dan saya kalau tidak diselamatkan Tuhan Yesus, yang adalah orang-orang kegelapan. Saudara, Oh my God. ada kutuk, ada dosa, mati pasti ada neraka. Penyakit datang tidak bisa dilawan, setan datang tidak bisa dilawan, saudara. Kehancuran datang tidak ada yang melawan. Dipenuhi dengan kegelapan, itulah saudara dan saya. Tapi Yesus membuat kita menjadi bangsa yang terpilih, kita dipilih, katakan amin. Karena Yesus, karena saudara datang kepada Yesus. Kenapa saudara bisa ada di sini? Merasakan sukacita, karena saudara sudah dipilih Yesus. Saya mau bertanya saudara, tadi kita memuji menyembah Tuhan, siapa yang merasakan sukacita dari Tuhan? Tolonglah berikan tangan kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah saudara bangga, saudara sudah terpilih oleh Sang Pencipta. Bangsa yang terpilih, apalagi imamat yang rajani, imam kerajaan Allah, saudara. Apalagi bangsa yang kudus, saudara. Ya, kenapa saudara bangsa kudus? Dikuduskan darah Yesus, dikuduskan firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan, sekarang saya milik kepunyaan Allah. Amin. Dan kita berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang telah dikuduskan, supaya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ingatlah siapa saudara ketika saudara belum diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, apa yang telah diperbuat Tuhan kepadamu, ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan, ceritakan
Perbuatan Tuhan menyelamatkan saudara itu sendiri. Keselamatan itu mahal. Yes. Diampuni itu sangat mahal. Hidup tidak ada gunanya kalau tidak diampuni. Makanya Kristen-Kristen yang menyadari perbuatan Tuhan yang mengampuni melepaskan dia, saudara. Dia bersemangat, saudara, menceritakan. Bersemangat melayani Tuhan, saudara. Kalau kau benar mengikut Tuhan, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Ekonomimu pasti ditolong Tuhan. Masa depanmu pasti dijamin Tuhan. Karya terbesar hidupmu, pengorbananmu, dan selamatkanku. Siapa kata yang paling mahal? Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yes, saudaraku, masalah terbesar di dunia ini bukan tidak ada rumah, bukan tidak ada pacar, bukan tidak ada kerjaan, bukan ada pun itu semua, tapi tidak ada keselamatan, semua sia-sia. Dari mana tahu kembali? Orang kaya di Alkitab, orang kaya di Alkitab dengan Lazarus. Orang kaya itu punya segala-galanya. Dan kita bercanda tiap hari dia berpesta pora, berpesta ria. Dan ada seorang Lazarus yang cuma makan dari bawah-bawah meja itu, orang kaya itu. Tapi orang kaya itu, saudaraku, tidak menerima pengampunan, tidak ikut Tuhan Yesus. Lalu saudaraku, ada satu lagi Lazarus. Arti Lazarus sudah diselamatkan, sudah diampuni, sudah datang kepada Tuhan, sudah mengikuti Yesus sungguh-sungguh, sudah terima pengampunan dosa. Dia melayani. Dan kita mencatat keduanya mati akhirnya. Dan orang kaya itu langsung dan api yang kekal, dan dia di sana tersiksa. Kenapa? Kekayaan tidak membuat menjamin keselamatan. Harus mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati. Amin. Hanya Yesus bisa menyelamatkan. Sementara si Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya terbakar, mengeluarkan gak bisa. Ya ingatannya banyak semua lengkap, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Orang kaya kalau udah kesakitan, kehausan, dia butuh satu tetes air. Dan dia manggil Abraham, Tuhan Abraham, tolong suruh Lazarus yang di pangkuan itu teteskan satu tetes saja air, sebab aku kehausan dalam nyala api yang menyiksa ini. Apa kata Abraham? Tidak ada penyatuan antara surga dengan neraka. Sekali orang di neraka selama-lamanya. Makanya mari kita semua hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Matius 24:45-47, silakan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat kelakapan dan tertahan gigi. Oke, coba baca. Berbahagialah hamba yang mendapat tuannya, sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yes, jadi ada upah kalau saudara melayani. Makanya kita berkata pada 25, setiap kita yang datang pada Tuhan ini telah diberikan Tuhan talenta. Sama-sama katakan. Kita sudah diberikan Tuhan talenta. 1 Korintus pasal yang ke-12 berkata, ada talenta memberi, ada talenta melayani, ada talenta melakukan menasihati, ada talenta itu karunia mujizat, karunia kesembuhan. Kita masing-masing ini sudah dikasih Tuhan talenta. Kalau kita katakan ada 5 talenta, ada 2 talenta, atau ada 1 talenta. Itulah yang harus kita kembangkan, katakan amin. Itulah yang harus kita kobarkan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25, pada akhir zaman Tuhan akan menghitung dan didapatinya yang 5 talenta sedia melakukan, yang 2 talenta sedia melakukan, yang 1 talenta berkata, Tuhan keras, ngapain disuruh-suruh aku, kalau urusanku. Tuhan bilang orang seperti ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan tahunnya. Semua kita harus menyatakan keselamatan. Ini yang terakhir, supaya kita berdoa. Yesus ketiga 18. Tuhan berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadanya. Perhatikan, jadi kita ini kan dikelilingi oleh orang jahat. Siapa orang jahat? Yang tidak mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Siapa orang baik? Yang sudah memiliki Yesus, mau melayani Tuhan Yesus. Katakan amin. Oke, dikatakan ayat ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat yang di sekelilingmu itu, kau pasti mati. Katakan kepada orang jahat itu. Dan engkau, siapa engkau? Saudara dan saya, kita. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat.
pertanggungjawaban atas nyawanya daripada lalu ayat 19 berkata, saudara, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, dia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Jadi melayani itu adalah untuk menyelamatkan nyawa kita. Katakan amin. Biarlah saudara melayani, jangan menahan talenta, supaya kita tetap sepaham dan sejalan dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.